telah memotivasi lebih dari 1 juta orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ribuan perusahaan dan organisasi. Untuk BUMN dan kementerian, lebih dari 30 kota besar di Indonesia dan beberapa negara, berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, creative, challenging, dan selalu tampil all out. Dipercaya memberikan coaching and training program untuk X Factor Indonesia, Rising Star, Indonesian Idol, The Voice, KDI, mempersiapkan setiap Miss Indonesia tampil di Miss World, membantu persiapan pencapaian medali emas bagi atlet PON, atlet Asian Games, dan juga melatih beberapa pemimpin politik serta pejabat daerah berfokus pada life-changing program. Secara rutin mengadakan public seminar dengan berbagai topik, in-house training, outbound, personal coaching, sales and marketing seminar, leadership training, business gathering, public speaking program, training for trainer, mengisi di acara-acara radio dan program TV, serta menjadi penulis untuk 6 buku bestseller. Amazing sekali. Sungguh luar biasa. He does his training from the heart, and that is most important. Banyak ilmunya, teorinya juga bagus. Karena saya udah ngerasain sendiri manfaatnya. Beliau adalah seorang personal coach, business owner, founder of Next Level Training and Motivation. Let's welcome Haryanto Kandani. Semangat pagi, apa kabar? Agung Podomoro mana suaranya, apa kabar? Kalau luar biasa boleh nggak kita berdiri dulu? Kita ketemu minimal 5 orang dari meja lain, kasih tos bilang kamu juga luar biasa. Berjumpa dengan teman-teman Agung Podomoro Group. Apa kabarnya? Luar biasa. Dan ini momen yang luar biasa karena kalau saya lihat semangat Anda nggak butuh motivator lagi. Karena motivator terbaik siapa teman-teman? Diri kita sendiri. Tentu terima kasih Pak Hidayat, sahabat lama, sudah belasan tahun rasanya bersama-sama dengan Agung Podomoro ya, di berbagai proyek dan juga di mall ada Bu Nevi. Terima kasih Bu Yenti ya, kemarin kami mengunjungi di Samarinda, Balikpapan, semangat sekali tim salesnya. Sampai-sampai, saya mau beritahu ya, sampai-sampai pembicaranya pun di prospek, di proyek langsung dibikinin angsuran Bapak Ibu ya.
Sebentar juga semua pasti pada bikinan surat, saya jadi bingung nih nanti mau beli yang mana ya. Terima kasih Bu Vita ya. Kami juga delay kemarin sama-sama tapi tetap semangat melayani Anda. Bu Yanu, terima kasih yang selalu arrange dengan luar biasa. Pak Adit dan juga tadi kenal dengan Pak Doni dan semua rekan-rekan yang ada. Dan saya juga mau menyapa Pak Teddy ya, dimanapun berada saat ini. Mungkin sejak ada mungkin pertemuan, beliau cuma bisa online tapi tetap waktu itu mengawal kami dalam meeting untuk menitipkan Bapak Ibu semua untuk penjualan bisa makin hebat. Kalau saya bilang are you ready, kita katakan yes. Are you ready? Yes. Selain Bu Yenti sudah siapkan voucher ya, tapi nanti izin Bu tadi berapa harganya? 1 juta vouchernya ya. Izin saya mau bagi dua, 500.000 buat wanita, 500.000 buat pria dengan dress code yang terbaik biar dapat adil nih. Satu wanita, satu pria ya nanti. Dan bukan cuma dari dress code Anda, kami butuh satu hal. Nah, Anda boleh lupa semua materi saya, tapi orang sales gak boleh lupa ini. Kalau mau sukses harus all out. Katakan sama-sama all out. Nah, jadi inilah yang saya mau tanya dulu ya. Siapa yang siap all out sampai sore? Katakan saya ya. Yang sore adalah leadernya. Kalau Anda sampai jam 1-an ya. Oke. Nah, Bapak Ibu gak apa-apa ya. Yang penting semangatnya. Setelah belajar langsung sampai sore praktekan. Nah, all out itu apa? Ada yang bilang begini. Ada yang bilang begini, sales pantang pulang sebelum closing. Ada lagi yang bilang begini, habis-habisan. Kemarin di Samarinda ada yang bilang seperti ini, gaspol, ya, titik darah penghabisan. Saya pengen cek dulu ya. Saya sudah bagi hadiah. Nanti ada voucher saya, harga bukunya 225.000. Ya, Anda dapat gratis sepanjang sesi ini dengan syarat angkat tangan saja. Salah jawab pun tetap dapat voucher. Siap? Nah, nanti vouchernya Anda bisa download. 200 halaman akan memotivasi Anda untuk pencapaian Anda. Saya pengen keliling dulu. Siapa yang bisa bantu saya? Apa arti all out buat Anda? Satu kata, ada yang gaspol, totalitas. Ada yang mau? Oke, silakan Kak. Oke, apa arti all out buat Ibu? Langsung teriakan saja. Apa arti? Tadi sudah, yang beda lagi. Oke, semangat. Oke, thank you. Satu lagi pria. Ayo, yang keras. Suaranya apa, Pak? Do the best. Do the best. Oh ya, by the way ya, kalau ada kesempatan tapi saya lihat semuanya mojok duduk di belakang. Paling gampang itu duduk depan. Pembicara nggak jauh-jauh, kasih paling depan dulu tentunya. Ya, nah, oke, kita lanjut langsung ya, Bapak Ibu. Saya mau tanya, siapa yang baru pertama kali ketemu Coach Haryanto Kandani ikut sesinya? Angkat tangan. Wah, berarti banyak teman-teman baru nih ya. Siapa yang ikut sesi di Kuningan City juga 2 tahun lalu? Angkat tangan. Beberapa. Nah, kita akan lanjut lagi pembelajaran kita. Siap semuanya? Siap. Oke, coba angkat tangan kanannya, tepuk temannya di samping. Ya, bilang teman-teman, fokus ya. Kita belajar lagi. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman dulu buat kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, buat Anda yang baru pertama kali ketemu dengan Coach Haryanto Kandani, saya undang Anda follow Instagram. Karena apa? Ada banyak sekali konten marketing, konten sales yang saya posting tiap hari. Ya, konten komunikasi, leadership, dan Anda bisa curhat kapan saja lewat DM. Saya 1 kali 24 jam akan balas DM Anda. Mungkin saya nggak bisa follow back semua, tapi saya janji saya akan balas DM Anda. Siap belajar? Oke, nah langsung saja. Ini yang penting kita selalu lakukan di pertengahan tahun, bukan cuma di awal tahun. Artinya apa? Seorang sales jangan cuma semangat, tapi perlu melakukan namanya evaluasi. Katakan sama-sama evaluasi. Nah, tim saya nanti bisa bantu ya di sini. Oke, evaluasi. Nah, oke, evaluasi apa? Kinerja kita, aktivitas kita, dan juga apa yang sudah kita capai selama 1 semester. Kita ada di semester kedua. Jadi kita lihat apakah ada progres, ya? Apakah ada Nah, apakah ada progres, apakah ada kemajuan dalam pencapaian target sales kita? Nah, saya mau tanya, teman-teman dari Agung Podomoro, ya, ada Tenjo, ada yang dari Bandung, mana? Bandung? Oke, ada yang mungkin juga Batam, Medan hadir ya dari online ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah Anda sudah puas dengan penjualan Anda? Belum. Berarti kita juga mau melakukan namanya yang kita siapkan hari ini adalah resolusi. Katakan sama-sama resolusi. Kita mau set
target ini kembali kita melakukan bahasa Inggrisnya alignment. Artinya apa? Komitmen baru, strategi baru, ya, fokus yang baru untuk bisa mencapai yang terbaik. Nah, tantangannya apa? Tantangannya ke depannya banyak yang mengeluh. Wah, susah sekarang jual properti. Wah, orang-orang wait and see. Ada lagi yang bilang gini, gak kayak dulu. Ya, sekarang kita banyak di PHP. Sering di PHP? Ya, apalagi WA di blok sudah? Sering. Pernah ditikung? Yang tikung siapa? Wah, marketing lain. Kalau nggak agent properti. Kita capek-capek jelasin di kantor, dia dicegat di depan. Closingnya sama agent properti, ya. Nah, kita lihat fakta, ya. Ini yang terjadi memang ekonomi di Indonesia, ya. Ada banyak startup, ya, bangkrut. 7 pabrik tekstil tutup, ya. Bahkan kalau kita lihat di Bekasi kemarin orang susah cari kerja. Nah, ini yang membuat banyak orang khawatir secara ekonomi. Gimana kebijakan Donald Trump, bagaimana makroekonomi. Tapi hari ini saya akan membangun optimisme Anda semua melihat sebuah situasi. Siap? Katakan siap. Siap. Nah, kita lihat, saya mau kasih tebakan buat Anda. Ini ada berita terbaru yang saya mau cuplik buat Anda. Bisa dilihat di layar di sini. Oke, layarnya nggak muncul ya. Oke, ya. Nah, kita lihat sama-sama. Dunia merupakan tempat yang sangat luas bagi kita. Ini berita ya. Nanti tebak tahun berapa punya berita. Oke, terlalu banyak hal yang sedang terjadi, terlalu banyak kejahatan, terlalu banyak kekerasan dan kejutan. Sejauh ini berita ini relevan nggak? Banyak nggak berita-berita buruk hari ini? Ya, masih ada kasus yang belum terpecahkan. Apakah bunuh diri atau dibunuh? Kan kejadian dekat sini nih, ya, yang lakban itu. Ya, belum lagi kejadian ada yang hamil, nggak tahu siapa yang hamilin, tapi udah ketahuan. Ya kan, banyak berita yang kita harus dengar setiap hari, ya, dari Lambentura, dari detik.com. Cobalah kalau tidak percaya, Anda akan selalu mendapati diri Anda tertinggal di belakang. Merupakan usaha yang terus-menerus bertahan, kita tetap ketinggalan. Penemuan-penemuan di bidang sains, teknologi menemukan segalanya. Dunia politik terjadi dengan cepat, kehabisan nafas kita mengikuti siapa. Setuju nggak perubahan terjadi cepat sekali dalam hal teknologi? Siapa yang setuju? Katakan saya. Dan politik juga banyak sekali perubahan, ya. Wah, nanti kita pilih ini, ternyata ini teman sama ini, gitu ya, kita nggak bisa ikutin semua. Pertanyaan saya, berita-berita seperti ini cocoknya adalah berita prediksi tahun mendatang keadaan dunia, atau prediksi tahun sekarang, atau prediksi beberapa tahun lalu? Oke, angkat tangan ya, kita survei, pilih satu aja, ya. Siapa yang pilih ini cocoknya tahun-tahun mendatang keadaan dunia? Angkat tangan. Oke. Siapa yang pilih tahun-tahun sekarang? Angkat tangan. Siapa yang pilih tahun-tahun kemarin? Nah, tahu nggak? Setelah saya tampilkan ini, orang sales akan jadi optimis. Tahu nggak berita tahun berapa? Maaf, saya jebak Anda semua. Ini berita dari 1833. Hidup selalu berita buruk, tapi buktinya Agung Podomoro sampai hari ini tetap jaya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, dari 1833 selalu berita pesimis, susah jualan, berat, daya beli lesu. Buktinya kita masih ada hari ini. Setuju? Jadi kalau ada berita-berita buruk, selalu ingat para sales and marketing tetap punya sikap optimis melihat market. Tepuk tangan dulu buat kita. Saya mau tanya ya, siapa yang waktu pandemi 2 tahunan kemarin, 3 tahunan tetap bisa jualan waktu pandemi? Lihat, market lagi susah, situasi lagi PPKM, buktinya ada sales bisa jualan. Tapi ada nggak kenyataan teman-teman kita, market lagi bagus, situasi nggak ada pandemi, tidak ada PPKM, tetap aja nggak jualan sampai target? Ada juga nggak? Berarti faktor eksternal itu pemicu, yang penentu, katakan sama-sama, faktor internal. Ayo, faktor apa yang penentunya? Internal. Market mau naik turun, yang penting kita tetap naik. Itulah mental sales yang bisa beyond the limit, beyond the target. Tepuk tangan dulu buat Anda. Dan inilah faktanya, Anda orang sales, kita sedang lomba lari. Ya, kita sedang lomba lari antara juara 1, juara 2, juara 3. Itu beda tipis, bukan beda jauh. Kira-kira beda 10 meter atau beda dikit? Beda dikit. Tapi juara 1 dapat apa? Emas. Juara 2 perak. Juara 3 perunggu. Juara 4, 5, 6 dapat dimaki-maki sama pelatihnya. Kenapa kamu gak juara?
Sama kita dunia sales juga begitu. Yang dapat komisi penjualan dengan yang belum dapat komisi penjualan, yang jualan banyak dengan jualan dikit, kadang-kadang cuma beda tipis. Katakan sama-sama, beda tipis. Beda tipis. Beda tipis pola pikirnya, pola kerjanya, kualitasnya, hasil beda jauh. Nah, makanya beda tipis inilah yang kita mau pelajari. Dan Bapak Ibu setuju nggak kalau yang ada di ruangan ini adalah kompetitor kita juga? Iya dong, kalau saya mau beli properti, saya mau beli sama siapa begini banyak? Pasti akan ada satu orang yang kita pilih. Apakah karena dia lebih meyakinkan? Apakah dia lebih kompeten? Apakah dia lebih agresif? Follow up saya, itu beda tipis. Jadi kita berkompetisi secara sehat ya, karena kita satu perusahaan. Tapi setuju nggak kita juga berkompetisi dengan agen-agen properti yang jualin produknya Agung Podomoro? Belum lagi dengan emak-emak broker tradisional. Wih, jangan salah. Saya sudah lama trainingin orang-orang agen properti. Maaf ya, maaf. Kadang-kadang mereka lebih jago jualan daripada sales in-house. Kenapa? Apalagi kalau dia sudah single parent, 3 anak. Wah, jangan kalahkan dia emak-emak ini. Gak gampang. Siapapun dia terkam. Ya, dulu saya juga sales in-house kayak Anda. 20 tahun lalu, bos saya ini yang bangun Pluit dan Muara Karang sebelum Pantai Dakapuk ada seperti saat ini, ya. Jadi saya sudah rasakan duduk di proyek, ya, sama tukang dari proyek belum jadi sampai jadi. Kantor kami di mana? Di kontainer dikasih AC. Ada 2-3 marketing di situ, ya. Satu kami di proyek, ada bos kami di kantor pusat. Nah, Bapak Ibu, saya cinta dunia sales. Kenapa? Karena kami punya peluang untuk punya income tanpa batas. Tepuk tangan dulu buat Anda. Coach, dulu 2000 berapa itu ya? 2003 mungkin ya, sekitar 22 tahun lalu. Gajinya coach berapa? Gak sampai 1 juta gapok. Tapi gak apa-apa, saya bangga karena penghasilannya sudah bisa 20-an juta 20-an tahun lalu. Menarik gak? Menarik karena jualan. Saya mau tanya, Anda siap gak jadi orang sales? Saya tanya ya, Anda suka pendapatan tetap atau tetap berpendapatan? Kalau ditanya pikir dong. Anda suka pendapatan tetap atau tetap berpendapatan? Tepuk sampingnya bilang tetap jualan. Kalau saya sukanya dua-duanya. Kalau bisa ada pendapatannya tetap juga berpendapatan. Yes. Yes. Dan tahu nggak kejadian apa? Saya ini sudah capek-capek jelasin customer di kantor, kasih price list antar tamu ke apartemen. Begitu dia keluar, ada emak-emak tungguin, ya. Kok mau beli ya? Sudah masuk di marketing ya? Sini aku jelasin, aku bisa kasih lebih murah. Oh, kenapa lebih murah? Dia potong semua komisinya. Yang penting dia ada jualan dikit. Wah, kita bersaing Bapak Ibu ya. Jadi hari ini sampai 3 jam ke depan, coach akan bahas 8S. 8S untuk kita bisa punya sales booster for beyond target. Ya, saya bedain dikit dengan materi di Samarinda. Kenapa? Karena teman-teman sebagian besar sudah pernah ikut 2 tahun lalu ya. Siap? Lanjut lagi, lebih semangat, katakan yes. Yes. Yang pertama, seorang sales harus bisa survive. Katakan sama-sama survive. Survive. Bertahan apa? Penolakan, belum jualan, ditikung. Karena banyak sales itu nggak bisa survive. Baru ditolak 2-3 kali. Butuh healing 7 hari. Tidak bisa kelola feeling. Kasih tau sampingmu, move on. Move on. Ada banyak sales susah jualan karena begitu batal closing. Dia bilang, tapi Pak, saya udah 2 kali antar dia ke show unit. Dia bilang sebentar lagi bikinin saya ke SKUP di sini ya, ada SPK, ada SKUP. Wah, sudah titip KTP Pak, datanya. Tiba-tiba sekarang di WA udah nggak ada centang 1. Saya minta kalau centang 1 mungkin Anda sudah di blok itu. Iya. Pernah ngalami? Sering. Pak Hidayat sering memang, makanya butuh diundang Haryanto Kandani hari ini ya. Kasihan, banyak yang sales-salesnya itu kadang-kadang bukan nggak jago jualan. Jago, tapi dia udah nggak bisa kelola feelingnya. Wah, nah hari ini kalau saya bilang sales marketing Agung Podomoro menyerah, bilang no. Kalau saya bilang berserah, bilang yes. Oke, kita bikin alat TikTok ya biar semangat. Oke, sales marketing Agung Podomoro menyerah, no. Berserah, yes. Apa bedanya menyerah dan berserah?
menyerah, melepaskan kendali hidup pada keadaan. Ujung-ujungnya putus asa. Dia nggak mau coba lagi, dia nggak mau follow up lagi. Ah udahlah, susah jualan sekarang, ya kan? Tapi kalau berserah, melepaskan kendali hidup pada Yang Maha Kuasa. Aku serahkan semua ini tantangan hidupku, tapi aku tetap kerjakan yang terbaik. Tapi ada tipe ketiga saya ketemu biasanya, bukan menyerah, bukan berserah, suka bilang terserah. Ini repot tuh kalau udah terserah, ya terserahlah maunya Bu Yenti apa, terserahlah Pak Teddy maunya apa, nah itu udah terserah, itu udah sakit hatinya banyak tuh melihat customer yang susah jualan, ya. Sampai udah terserah lah mau naik target udah lah. Itu udah pahit hidupnya rasanya. Tapi hari ini kita selalu berserah, bukan menyerah. Siap? Nah caranya bagaimana coach? Saya mau tanya dulu, siapa di antara Anda setuju dalam bicara target? Biasanya di Agung Podomoro makin naik atau makin turun? Naik. Oh bagus. Kalau perusahaanmu naik target, berarti kita juga dikasih kesempatan untuk income-nya makin naik. Tepuk tangan dulu dong. Saya mau beritahu ya, kalau jadi sales ya, jangan kejar target perusahaan. Benar, ini di depan pimpinan, jangan kejar target perusahaan. Kejar targetmu lebih daripada target perusahaan. Tepuk tangan dulu. Itulah kata beyond. Katakan sama-sama beyond. Dan nanti ada ceritanya. Bagaimana orang yang beyond itu cara kerjanya beda, cara berpikirnya beda. Kalau Anda cuma kejar target perusahaan, Anda nggak semangat. Disuruh Pak Teddy kita kejar. Itu kayak goalnya hidupnya pinjaman daripada pimpinan maunya. Kalau saya beda. Target perusahaan apa? Saya pengen lebih dong. Saya pengen beli mobil, ada yang pengen umroh, ada yang pengen menikah, ada yang pengen sekolahin anaknya terbaik. Gak cukup target perusahaan Bu Yenti. Ya, saya punya impian lebih besar. Itu baru namanya beyond. Jangan hidup dari goal perusahaan, hidup beyond daripada goal perusahaan. Karena kalau Anda set di goal perusahaan, begitu Anda tidak tercapai, wah, bahaya. Ya, ada yang dikatakan apa? Siap-siap dipanggil nih. Ya, sudah sebulan, 2 bulan nggak jualan, berapa lama? 3 bulan? Kalau di perusahaan lain udah masuk klinik gitu. Gawat darurat, ya kan? Tapi kalau Anda set beyond, seandainya apa yang Anda mau capai tidak tercapai, cuma kenanya goal perusahaan, minimal goal perusahaan tercapai. Tapi kita jangan cuma bicara target hari ini. Saya pengen dengar masalah-masalah di lapangan, ya, supaya pimpinan-pimpinan juga tahu kalau kasih target itu masalahnya apa nih di lapangan. Kalau Anda nggak cerita sama saya, targetnya makin naik kok. Saya mau tanya, makin banyak nggak sekarang tantangan di lapangan untuk jualan? Jadi jangan cuma bicara target ya. Bantu saya akan tulis sebanyak mungkin. Bahkan kalau ada yang di Zoom mau curhat juga boleh. Saya sudah dengar di Samarinda tantangannya apa buat jualan. Setelah Anda tulis, saya bantu buat Anda. Siap? Oke, saya keliling ya. Saya keliling. Apa aja masalah-masalah di lapangan? Teriakan aja, teriakan. Apa? Ya, kompetitor. Oke, apa lagi? Susah undang tamu. Itu masalah itu. Apa lagi? Ya, BI check-in masalah nggak? Saya aja yang jawab itu. Iya, kadang-kadang dia sudah mau tapi aduh keuangannya nggak bagus, BI check-innya ternyata ada banyak hutang. Apalagi? Jarak atau lokasi. Apalagi? Wah bang lebih selektif ya. Oke, jadi terhambat di situ kadang-kadang, ya kan? Apalagi? Kalau promo. Apalagi? Ayo. Legalitas. Oke, saya catat nih biar kita diskusi sama-sama, mumpung pada ngumpul nih, ya. Mungkin saya harus ngomong nih sama direktur Anda, mungkin ketinggian nih targetnya nih, kayaknya banyak masalah loh di lapangan ternyata ya. Kita catat dulu ya, kita catat. Ada yang bilang apa? Kompetitor. Benar nggak ini? Banyak kompetitor, produk lain, developer lain, sales lain. Orang nggak milih, bandingin. Mau Tenjo atau apa misalnya. Mau produk apartemen ini atau apartemen itu kompetitor. Oke, apalagi tadi lokasi, daya beli. Promonya nih, Agung Podomoro gimana nih promonya, ya kan? Terus apalagi tadi? Bank itu ada banyak macam ya. Ada selektif, milih-milih. Ada juga dari aplikasi atau surat-suratnya orang itu nggak bisa approve KPR-nya. Ya, BI check-in, karena saya sering tangani bank mortgage ya. BCA udah sering kita tangani KPR-nya, BTN ya. Nanti lagi apa tuh kemarin Danamon juga ada kemarin meeting sama kami, macam-macam lah ya. Tadi apa lagi? Apa?
Oh, legalitas. Satu lagi terakhir kita bantu. Satu lagi yang saya nggak catat di situ ada. Jarak. Nah, lokasi. Oke, satu lagi kalau gitu. Hah? Inden. Progress. Oke. Selamat. Terima kasih bantuan Anda. Jadi buat manajer-manajer mana di sini? Manajer. Oke, supervisor mana? Jadi kita setuju nggak Bapak Ibu bahwa ini tantangan-tantangan orang sales marketing dalam jualan? Setuju? Pak Hidayat banyak loh tantangannya, makanya memang butuh Pak Haryanto Kandani. Tapi ada satu problem loh Anda. Tidak ada satupun yang bilang gara-gara saya sampai nggak bisa jualan. Semua fokusnya area di luar kendali. Lihat, ini problem Anda jualan. Semua pokoknya saya nggak bisa jualan gara-gara kompetitor. Saya mau beritahu ya, bisnis buka apapun dari yang mahal sampai yang murah, mau jual bubble tea, besok laris, lusa sudah ada kompetitornya. Setuju? Jangankan dunia properti, dunia pernikahan saja sudah banyak kompetitor. Makanya kalau Anda lihat di Netflix ada judulnya Ipar Adalah Maut. Belum lagi di jemputan sekolah itu pelakor bisa bergerilya. Dia bilang apa? Gayung lopeping. Jadi jangankan dunia properti, pernikahan aja kompetitor ada. Jadi udah stop lah, jangan fokusnya ke kompetitor. Lebih bagus fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Ini dulu nih, kalau Anda mau survive, jangan selalu fokus pada apa yang kamu nggak bisa kendalikan. Dan saya minta maaf ya, semua jawaban Anda saya lihat, semua di luar kendali. Tidak ada yang bilang begini, karena saya nggak kuasai produk, karena saya nggak bisa yakinin konsumennya nggak mau datang. Kenapa kita nggak bilang karena saya nggak mau datangi dia? Promo kurang, kenapa kamu nggak promo sendiri lewat sosial mediamu? Bisa kok, nanti saya ajarin caranya. Jadi kita semua nunggu faktor eksternal mendukung kita. Itu yang buat kita susah jualan. Buat saya nggak mau peduli kompetitor ada iya. Saya nggak bisa apa-apain. Apa itu faktor di luar kendali? Coba tangannya seperti ini, tangan kanan. Ya bilang area di luar kendali saya. Tangan kiri, area dalam kendali saya. Di tengah-tengah, area dalam pengaruh saya. Saya mau tanya, kompetitor dalam kendali atau di luar kendali? Di luar. Kita tanya lagi, bisa nggak kita pengaruhi? Susah. Kamu jangan buka pameran ya? Nggak bisa. Kamu jangan bikin promo 20% ya? Kamu jangan gratis AC ya, ada cashback? Nggak bisa. Jadi kalau saya hadapi kompetitor, lebih baik saya fokus meningkatkan kemampuan saya supaya sales kompetitor dengan saya, kemampuanku lebih bagus daripada dia. Itu dalam kendali. Tepuk tangan dulu buat Anda. Anda kalau fokus ke sini terus, nggak kerja. Ya, ini nggak bisa, jangan bisa fokus itu. Kalaupun mau lihat kompetitor, lihat penawarannya, promonya apa, kita pelajari. By the way, Bapak Ibu, nanti materi hari ini nanti dibagikan ya lewat panitia ya. Jadi catat-catat dulu saja, kita materinya PDF nanti. Siapa yang mau materinya nanti? Angkat tangan, katakan yes. Lokasi di luar kendali. Karena memang lokasi kita ada di situ, itu yang harus bisa kita jual. Kalau lokasi kita dimanapun, orang sales bukan masalah lokasinya, masalahnya lokasi yang ada kita jual. Karena bicara lokasi, tahu nggak? Sedangkan developer lain juga bilang, aduh lokasiku di sini, bisa tuh. Karena ada market yang memang cocok di lokasi itu. Ada juga market yang memang cuma mau invest, dia nggak akan tinggal di situ, ya kan? Jadi kita lihat. Lokasi adalah di luar kendali, tapi dalam kendali developer. Kita kan sales, ini posisinya sales. Oke, daya beli. Wah, saya mau beritahu ya, uang itu masih ada. Coba bilang sama-sama, uang masih ada. Anda tahu, nanti ada travel fair, SQ, kebanyakan udah habis tiket-tiket ke luar negeri. Tiket Blackpink saya sudah beli, padahal Blackpinknya masih belum datang. Itu mahal, ya. Udah ngantri semua orang, war buat anak tercinta saya. Anak tercinta saya tuh Blink, pasukannya Blackpink. 2 tahun lalu juga saya beliin juga. Wah, dia tahu semua lagunya, ya. Itu gak murah Bapak Ibu, tapi market ternyata mau dapat tiketnya aja susah. Labubu masih mahal. Uang itu masih ada, masalahnya cuma belum ada di dompetmu saja. Tugas marketing sales buat uang yang masih ada, belanjanya di Anda. Jadi uangnya tuh ada sebenarnya, cuma dia belanja nggak di Agung Podomoro, atau dia belanja di tempat lain. Nah, jadi tugas sales mengubah market yang tidak mau beli jadi mau beli. Oke, di luar kendali ya.
Yang mana dong dalam kendali ini? Promo atau diskon. Saya mau beritahu ya, kalau kita baru ada diskon gede baru bisa jualan, tidak butuh orang sales. Maaf, tinggal Agung Podomoro iklan. Proyek Tenjo atau proyek apa lagi? Bukit Podomoro Jakarta. Apa? Parkland diskon 50%. Podomoro Park diskon 50%. Saya mau beritahu, rame nggak? Lo rame dong, saya 50% loh. Berarti udah gak butuh orang sales, admin aja catat. Habis itu diserahkan, nanti serah terima. Sales itu harus bisa jualan dengan price list yang sudah ditetapkan. Nah, orang sales yang jago adalah dia jual memang harganya yang sudah ada begitu, dengan mungkin ada diskon seberapa, margin seberapa. Tapi kalau kita baru bisa jualan kalau diskon, wah, itu berarti kemampuan kita masih rata-rata. Nah, jadi jangan tunggu promo dulu. Nah, bank di luar kendali, ya, legalitas. Nah, saya mau tanya, yang dalam kendali Anda apa? Oke, saya demokan ya. Saya sudah pernah demokan 2 tahun lalu, tapi saya karena banyak orang-orang baru ya, hari ini saya demokan sekali lagi ya. Siapa yang baru ketemu dengan Coach Haryanto Kandani hari ini? Yang di depan dulu ya. Yang di depan siapa aja baru pertama kali ketemu Coach? Oke, Bapak boleh izin berdiri Pak? Ya, nanti saya kasih hadiah ya. Boleh maju dikit di meja depannya Pak? Di meja depan Anda, di meja depan. Kasih mic, boleh? Kasih mic ya. Oke. Izin ya. Oke, boleh perkenalkan Pak, namanya siapa? Ya, selamat pagi. Nama saya Mahkota Hendra dari Kota Podomoro Tenjo. Oh, Kota Podomoro. Ya, Bapak di bagian apanya? Saya di bagian komersial ya Pak. Komersial ya. Lihat, saya baru ketemu dengan beliau, ya. Tapi pemikiran beliau di luar kendali saya. Tapi pilihan beliau dalam pengaruh saya. Ya, contoh Pak, gini izin. Saya cuma tanya 2 pertanyaan, gampang sekali pertanyaannya Pak. Tapi saya berharap Bapak jujur, apa yang muncul di pikiran Bapak itu yang Bapak jawab. Boleh ya? Boleh. Oke, Pak, boleh nggak saya tanya? Setuju nggak di dunia ini banyak warna? Ya. Warna apa yang muncul sekarang di pikiran Anda? Sebut, saya tahu. Merah. Lihat ya, lihat, Anda akan kaget sekali. Lihat semua, Anda jadi saksinya. Kenapa saya suruh Anda berdiri di depan? Karena di bawah kakimu saya kasih kertas. Coba lihat, di bawah kaki Anda ada kertas kan? Ya. Coba buka Pak. Itulah yang Anda akan jawab apa yang saya mau. Karena itu yang saya mau jual pada Anda. Kasih lihat, kasih lihat. Jadi, kalau saya fokusnya bukan kompetitor, saya fokusnya bukan customer nggak mau datang. Kamu mampu nggak bikin dia datang? Kamu mampu nggak closingin? Kalau harganya sekian, itu yang harus saya jual. Kalau produkku Tenjo warna merah, itu yang harus closing. Terima kasih Pak. Ini bukan sulap. Saya akan buat sesuatu lagi lebih spektakuler. Sekarang saya tantang Anda, siapa yang mau ngomong sama saya? Kalau saya nggak bisa closingin Anda, saya pulang. Siapa yang mau coba? Ayo, Anda jadi customer. Oke, berdiri Pak. Berdiri di sini, ya. Hadap sini, di sini, ya. Nah, saya kali ini beda ya mainnya ya. Saya pakai papan, izin ya, pakai papan ya. Nah, oke, mundur lagi Pak, mundur lagi, ke sini dikit. Oke, lihat saya. Oke. Nah, sekarang kita akan bermain bentuk, ya. Anggap bentuk. Tapi ingat Pak, ini bukan masalah kalah atau menang ya. Apa yang muncul di pikiran Bapak, itu yang Bapak jawab. Oke. Jangan, sengaja saya pikir ini supaya Pak Haryanto kalah. No, bukan itu poinnya. Siap nggak? Siap. Bapak siapa namanya, proyeknya Pak? Selamat pagi, perkenalkan saya Sofyan dari Podomoro Golfview. Saya closingin dari atas panggung ya. Pak, ada namanya shape. Shape itu bentuk atau simbol. Simbol ya. Setuju nggak di dunia ini banyak simbol? Setuju. Oke, saya bikin satu simbol, Bapak bikin simbol yang lain, yang sederhana saja, boleh ya? Saya bikin simbol lingkaran, maka berikutnya simbol apa? Sebut, saya tahu. Langsung Pak. Lihat tangan saya. Nih, lihat. Saya bilang kan saya main yang berbeda. Lihat tangan saya ya. Ini saya simpan dulu ya. Lihat, ada kertas ya. Karena ini yang saya mau jual. Saya yakin sekali kalau di tangan saya segitiga, pasti itu yang harus closing. Ayo, saya tantang Anda. Ayo, siapa lagi mau coba? Nggak mungkin saya nggak closing. Ayo, ya. Makanya Coach Haryanto Kandani belasan tahun melatih orang sales asuransi properti. Karena saya nggak suka namanya alasan customernya, lokasinya, apalagi harganya. Saya lebih fokus, saya mampu nggak di closing. Siapa mau coba lagi? Ayo, baru kita berdiri Pak. Oke, kasih mic. Kali ini saya kasih lihat semua ada prosesnya, boleh ya? Oke, boleh. Kasih lihat prosesnya, berdiri Pak. Oke.
Di situ Pak, boleh izin ya. Tadi temannya bilang apa Pak simbolnya? Segitiga. Segitiga. Oke. Nanti saya pakai kertas kali ini ya, karena saya mau kasih lihat nih prosesnya. Oke. Nanti Bapak sebut lagi 2 simbol yang gampang ya, baru kita mainkan. Sebut dulu 2 Pak. Silakan. Saya sebut. Ya. Jajaran jajaran. Oke, yang gampang aja ya, supaya saya nggak susah gambarnya. Oke, satu lagi. Oke, satu lagi. Segi 4. Oh, segi 4, boleh ya. Oke, nah, saya mau coba closingin ya. Oke, Bapak dari proyek apa? Saya dengan Abdi dari Bukit Podomoro, Jakarta. Bukit Podomoro, Jakarta. Jakarta. Oke, Bukit Podomoro, Jakarta ya. Oke, Pak, anggap saya salesnya Bukit Podomoro, Bapak customer, ya. Boleh izin nggak Bapak membelakangi saya bentar aja? Saya mau kasih lihat jawabannya dulu. Jangan nggak ada yang kasih tahu dia ya. Anggap ini produk yang saya mau jual. Benar ya? Sudah lihat ya? Berarti ini yang harus closing dong. Karena ini sisa produknya. Di antara semua ini yang paling saya mau jual. Oke, balik sini Pak. Pak, izin saya dari Bukit Podomoro, Jakarta. Saya punya 4 unit pilihan Pak. Ya, Bapak customer. Ada pilihan model segitiga, tipenya ya, tipe segitiga, tipe lingkaran, tipe jajaran genjang, tipe kotak. Bapak sebagai customer boleh nggak pilih 2 untuk Bapak pisahkan dan kita mainkan? Bapak mau pisahkan yang mana Pak sebagai customer? Pilih segi 4 Dan? jajaran genjang. Oke, dipisahkan dulu ya, baru kita main ya. Pisahkan. Segi 4 dan jajaran genjang diapain tadi Pak? Dipisahkan dulu ya, dipisahkan. Oke. Sisa apa Pak? Lingkaran sama segitiga. Angkat tangan kanan Bapak. Pada hitungan ketiga, Bapak tarik keluar. Misalnya lingkaran atau segitiga, maka produk itu akan pindah di tanganmu. Tapi satunya buat saya. Satu buat saya ya. Jadi satu buat saya, satu buat Bapak. Angkat tangan kananmu. Oke. 1, 2, 3. Closing. Hah? Segitiga. Pindah ke tanganmu. Sudah. Oke. Aman? Aman. Nggak mau tukar? Oke, berarti di Bapak ambil yang mana? Segitiga. Di tangan saya apa ini? Bulat. Di tangan saya apa? Lingkaran. Memang benar, di tangan saya bukan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, siapa lagi? Mau main lagi satu kali lagi yang lebih susah? Kali ini harus wanita. Wanita yang suka jalan-jalan. Angkat tangan, angkat tangan. Ya jujur, yang suka jalan-jalan. Jawabannya dia kan tetap benar. Siapa lagi? Email. Yang suka jalan-jalan. Yang suka jalan-jalan. Ibunya Mel. Oke, ibu ya. Kasih mic, Udah kasih mic, yakin kasih banget mic. nih. Beliau dulu ya. Tadi mana bapaknya? Tadi mana bapaknya, kasih hadiah dulu. Yang mana tuh? Titip ya, titip. Oke. Bu. Oke, Ibu siapa namanya? Ibu Lani. Ibu Lani, tapi Ibu Lani janji kalau main jujur loh. Ya, Ibu jujur nggak orangnya nih? jujur Pak. Oke, Bu Lani bagian apa Bu? Saya sales Pak. Sales di proyek apa? Paklen Podomoro Karawang. Oke, lihat saya teman-teman ya. Oke, semoga bisa ya. Ini paling susah nih, paling susah. Bu Lani, setuju nggak di dunia ini banyak negara yang indah, yang unik, yang eksotik? Banyak nggak Bu? Banyak Pak. Oke, kalau di Asia, sepengetahuan Ibu, di Asia banyak nggak negara yang bagus, yang indah, unik, eksotik? Banyak juga. Oke, Ibu Lani, kalau ada rezeki berkat dalam hidup, pengen nggak lihat dunia yang bagus? Atau pengen Pengen di banget, Pak. Jakarta aja? Pengen jalan-jalan ya? Pengen jalan-jalan. Bu, kalau jalan-jalan, ini pertanyaan terakhir, lebih suka keluar duit sendiri atau dapat berkat bonus karena prestasi Ibu, sekeluarga jalan-jalannya gratis? Yang kedua Pak. Jujur dia orangnya, sampai masih suka gratis. Oke, Bu, kalau beneran nih ada bonus gratis, Ibu jalan-jalan ke luar negeri di Asia nih, di Asia yang indah, yang unik, eksotik, terus Ibu bisa naik hotelnya, naik bisnis kelas, hotelnya bintang 5 satu keluarga. Ibu Lani pengen banget, jangan sembarang pilih loh, gratis loh ini Bu ya. Pengen banget ke negara mana di Asia, sebut dari hatimu paling dalam, dibayarin loh ini. Oke, silakan Bu. Thailand. Oke, setelah Thailand apa Bu? Mau kemana lagi? Nanti saya ajarin Anda semua ya. Oke. Hong Kong Pak. Oke. Tambah lagi atau cukup Bu? Ayo, mau tambah lagi 2 boleh? Apa lagi? Langsung jangan ada yang pengaruhi, biar dia. Ibu dibayarin gratis, pengen kemana nih? Boleh pilih apa aja? 2 lagi Bu. Di Asia. Silakan. Nanti baru kita mainkan. Ayo. Banyak Bu. China dan terakhir apa?
Taiwan. Hah? Taiwan. Taiwan ya. Nah, sekarang lihat saya mainkan ya kayak tadi ya. Nah, baru saya ajarin Anda. Ini namanya kita bagaimana ngarahin. Oke, lihat. Sebenarnya apapun produknya nanti kita yang tentuin. Oke. Nah, coba tutup mata bentar, Bu. Tutup mata. Tutup mata ya. Balik belakang deh, Bu. Balik belakang. Nanti dia pilih ini ya. Pilih ini ya. Oke, baik. Buka mata, Bu. Dari 4 negara ini, Bu, kalau saya minta Ibu keluarkan 2 untuk kita mainkan. Keluarkan 2 untuk kita mainkan. Ibu pilih mana? China sama Thailand. Wih, dia pilih lah. Keluarkan 2 untuk dimainkan. Nah, Bu, kalau seandainya Anda dibayarin ke Thailand atau ke China, coba pilih yang mana Ibu lebih nggak suka antara 2 ini. Yang mana Ibu lebih nggak suka? Yang Ibu nggak suka saya tahu. Thailand atau China? China. Saya tahu Ibu lebih nggak suka China. Nggak bisa bahasanya, Pak. Terima kasih. Memang saya tahu pikiran Ibu ya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya mau beritahu ini adalah kalau Anda ketemu customer. Nah, ini pelajaran pertama. Teman-teman, coba lihat. Misalnya Anda punya produk, banyak nggak produknya Agung Podomoro? Jangan bilang begini, mau beli nggak? Kalau Anda bilang mau beli nggak, maka ada 2 pilihan. Ada yang tahu nggak? Beli atau tidak. Kalau kita sudah menggali kebutuhannya, lebih baik kita arahkan. Misalnya, Pak, Bu, yang lebih cocok produk A atau produk B, unit A atau unit B, Ibu atau Bapak lebih cocok. Nah, kita nggak bilang beli loh. Kita bilang apa? Lebih cocok. A atau B. Berarti pilihannya beli atau tidak atau A dan B. A dan B. Mau A atau B, yang penting apa? Beli. Kalau nggak mau nggak beli, berarti beli atau tidak. Nah, jadi kita harus arahin. Misalnya dia bilang B, nah kita gali lagi cara bayarnya, ya unit lokasinya yang mana. Tidak pasti berhasil, tapi kita ngomong itu harus mengarahkan. Banyak sales dia kasih keluar semua price list sama katalog. Customer pusing sendiri mau pilih yang mana. Itu kayak kita pergi ke food court, makin banyak makanannya, makin pusing kita mau yang makan yang mana. Muter-muter, ya udah nanti saya lihat-lihat dulu deh. Nah, jadi seorang sales harus bisa ngarahin. Dari tadi itu saya ngarahin sebenarnya. Contoh, misalnya anak kita malas bangun. Kita bilang begini, Dek, mau bangun sekarang atau 5 menit lagi? Ketahuan nggak pilihannya? 5 menit lagi. Dia pasti merasa 5 menit lagi kan? Iya. Secara negosiasi, kita menang. Secara psikologi dia merasa masih lama. Tapi jangan pilihannya begini, mau bangun 5 menit lagi atau 30 menit lagi? Apa sih ini 30 menit? Ya telat atuh. Ya kan? Jadi kita itu harus bisa mengarahkan. Coba ya saya baca pikirannya semua ya. Saya sebut satu kata, Anda sebut satu merek. Siap? Ayo mana? Responnya all out. Siap? Siap. Deterjen. Tinso. Air mineral. Teh botol. Mie instan. Properti. Tangan dulu buat Anda. Nah, padahal minumnya apa? Air mineral. Minumnya apa? Hah? Walaupun minumnya le mineral, Anda tidak bilang apa yang Anda minum. Anda ngomong apa yang ada di pikiranmu. Makanya tugas sales harus memahami profil dan pola pikir dari calon prospek supaya kita tahu apa yang ada di pikiran mereka. Nah, sebelum kita lanjut di poin berikutnya, saya mau kasih lihat sales yang survive itu bagaimana. Kita lihat dari satu video ini ya. Oh, semoga bisa kelihatan ya karena ada lampunya. Kita lihat. Ini sales gambarannya seperti ini. Dia cari prospek, cari nafkah, cari makan. Lagi prospek nih, udah mau closing. Ditolak, ditikung, di PHP, batal closing. Tapi bedanya, tikusnya sudah pernah ikut training sales booster. Beda mentalnya. Tepok sampingmu bilang,
tikus saja nggak nyerah. Tikus saja nggak nyerah. Lu apalagi jangan nyerah. Makanya Bu Yenti udah bilang dari tadi pagi kan harus semangat. Tapi semangat saja tidak cukup, harus punya strategi. Karena banyak orang sales motivasinya sudah bagus, tapi tidak ada aksi, makanya halusinasi. Pasti bisa, capai target, yes, jual habis. Sudah bagus, semangatnya bagus, motivasinya ada, tapi kita mau belajar hari ini supaya beraksi agar tidak halusinasi. Kasih tahu sapinya jangan suka halusinasi. Dia kebayang-bayang kalau dia udah capai target padahal belum. Makanya poin kedua, kita harus bisa shifting. Katakan sama-sama shifting. Setuju nggak Bapak Ibu? Dunia sudah berubah. Teknologi sudah berubah. Bahkan kemarin heboh. Gias itu pameran. Baru 3 hari pameran, BYD sudah 1000 sold out in there. Tahun lalu juga 2000-an unit BYD menghantam pangsa pasar Jepang. Karena klien kami kan Honda, Mitsubishi, Daihatsu, Coach susah jualan sekarang karena mobil listrik. Ya, transportasi berubah nggak? Dunia kuliner juga berubah loh. Sekarang persaingan makanan-makanan banyak ya. Apalagi yang di Sentra Park pasti tahu, banyak sekali pilihan kita. Datang nggak mungkin kita makan semua, kita mau pilih yang mana nih? Makanya sekarang restoran banyak gayanya. Makanannya harus dilempar dulu garamnya. Ada di Kebun Jeruk ya, saya diajak makan Chinese food ya. Saya makan di situ. Itu ayamnya harus diketok dulu. Tanah liatnya kebuka, keluar asap, baru kita makan. Begitu-begitu sekarang ya. Supaya apa? Bisa punya daya tarik. Kalau nggak berubah, ketinggalan. Bukan lagi tentang makanan, tapi tentang sensasi. Siapa yang suka nonton drama Korea? Angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, banyak ya? Lagi nonton apa? Kalau istri saya kemarin apa tuh? Last Empress ya. Kayak ada kerajaan-kerajaan tapi modern ya. Nah, saya tahu nggak semua suka. Saya tahu banyak yang nggak suka drama Korea. Kenapa? Karena hidupnya sudah banyak drama. Iya. Nah, siapa yang sudah banyak drama nih hari ini ya? Nah, makanya kita harus tahu customer juga berubah. Setuju nggak bahwa customer juga sudah berubah? Maaf, kadang-kadang customer lebih pintar dari salesnya. Kenapa? Kalau dulu sales sudah pasti lebih pintar dari customer. Kalau kita nggak jelasin, dia tidak tahu. Sekarang ada ChatGPT. Misalnya saya pengen beli unit A, unit B, unit C. Saya bilang ChatGPT 3 unit ini yang mana lebih bagus? Langsung ada tabel perbandingan. Ini saniternya ini, kalau ini saniternya ini belum PPJB, yang ini sudah AJB, yang ini BPHTB-nya begini. Wih, itu ChatGPT lebih pintar jawabnya daripada kita. Jadi kita ketemu customer calon, dia udah tahu semua produk-produknya developer lain, yang ada di lokasi itu ada fasilitas umum apa saja, benar ya? Makanya zaman sekarang sales harus tambah canggih juga, jangan kalah sama customer. Makanya ada istilah level pencapaian berbeda, butuh cara berpikir yang berbeda pula. Berarti yang kita perlu shifting apa di sini? Katakan sama-sama mindset. Saya sudah temukan pengalaman saya melatih orang sales. Salah satu yang membedakan sales hebat dengan sales biasa-biasa, katakan sama-sama mindsetnya. Contoh ya, ada sales yang jualannya dikit. Oke. Nah, kita ya, dikit versus banyak. Saya mau tanya, mindsetnya sales jualan dikit dengan banyak beda nggak? Komisi kecil dia dapatnya, dengan komisinya gede dia dapatnya, beda nggak mindsetnya? Beda. Sama, seorang direktur dengan manajer dengan staf biasa cara berpikir beda, makanya cara kerja juga beda, makanya penghasilan juga beda. Berarti siapa di antara Anda sini pengen penghasilannya lebih meningkat? Katakan saya. Berarti yang kita perlu tingkatkan, kita upgrade bukan income-nya dulu, tapi mindset. Apa itu mindset? Pola pikir. Contoh ya, pola pikir itu mempengaruhi pola kerja. Contoh, ada sales ya, dia begitu masuk kantor, biasa dia boro-boro jam berapa jam kantornya? Jam 9. Oke, anggaplah jam 9.
Sales lain masuk jam 9, dia sudah datang setengah 9. Begitu dia duduk setengah 9, langsung dia buka laptop atau dia buka tabnya, dia buka HP-nya, langsung dia bikin listing apa saja yang dia mau buat dan siapa aja dia mau telepon. Itu baru setengah 9 loh. Nah, ada, saya tahu di satu training saya yang lain, ini sales jago sekali jualannya. Oh, top sales dong, saya mau tahu cara kerjanya. Memang datang kantor aja sudah beda. Kalau sales yang biasa-biasa dan komisi kecil, dikit pencapaiannya, begitu datang jam 9, masih apa? Merokok dulu. Update status. Pesen bubur ayam di samping kantor. Sudah setengah 10. Ya, setengah 10. Supaya ada mood, aku lihat dulu TikTok. Stay tune. Jam 10 baru bisa kerja. Ya, nah begitu jam 10 kerja, jam 12 belum jam 12, setengah 12, waktunya makan siang dulu. Balik jam 2. Jadi beda. Saya selalu temukan orang-orang yang mindsetnya beda. Kenapa dia datang setengah 9? Dia bilang, saya mau lebih pagi. Dalam hidup dia tahu, dalam sebuah kompetisi curi start itu penting. Ya, sementara orang masih ngerokok, masih bubur ayam, masih make up, dempul 5 menit, kita sudah follow up 3 customer. Beda nggak? Ya. Jangan iri kalau penghasilannya lebih gede. Karena dia melakukan apa yang kita tidak lakukan. Dia meyakini apa yang kita tidak yakini. That's why hari ini saya mau ajak Anda, para Agung Podomoro, sales-salesnya, kita punya mental bukan mediocre, tapi achiever. Katakan sama-sama achiever. Mediocre itu rata-rata, ya yang penting sudah datang kantor, ya yang penting 1 bulan bisa jualan 1, ya syukurlah. 2 bulan 1 kan yang penting kita gak determinate. Apalagi, ya mudah puas, wah lumayan loh, saya sudah dapat komisi, wah udah di atas UMR loh penghasilan saya, wah saya udah jual unit, lumayan bisa dapat 8 juta, 10 juta. Kalau achiever beda, kalau bisa lebih kenapa dikit? Kalau bisa lebih tinggi, kenapa mau rendah? Selalu punya jiwa meraih impian, selalu mentalnya tangguh. Nah, jadi disinilah perbedaannya. Mindsetmu menentukan sekali, mentalitasmu menentukan fasilitas apa yang kamu nikmati. Mentalitasmu menentukan aktivitas salesmu, mentalitasmu menentukan produktivitasmu. Makanya yang ketiga kita langsung bicara strategi. Katakan sama-sama strategi. Jadi di awal ini saya bangun dulu mindsetnya, nanti 2 jam terakhir saya kasih teknik-tekniknya semua. Karena tidak cukup cuma mindset, butuh skill set. Are you ready? Katakan yes. Nah, strategi penting nggak? Penting. Orang mau menurunkan berat badan butuh strategi. Orang mau menang pertandingan butuh strategi. Orang mau jualan banyak butuh strategi. Orang mau bisa punya kesempatan jalan-jalan, bisa umroh, butuh strategi itu. Nah, makanya hari ini lanjut ya. Nah, itu tadi buat supaya ada semangat. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita lihat. Anda kan sudah ngerti sekali ini. Anda ngerti sekali ini kan? Apa ini? Blueprint. Anda bahkan siapa yang di kantornya ada market. Ada market. Bapak Ibu, orang mau bangun rumah aja ada blueprintnya. Dia tahu kapan pancang, ya ada timelinenya, kapan konstruksi, kapan topping off, kapan finishing, ya ada mungkin 18 bulan, ada yang serah terimanya 2 tahun. Itu jelas kita lihat. Berarti apa? Ada perencanaan untuk mencapai sesuatu, itu strategi. Nah, tapi kalau orang beli apa? Beli baju, mungkin sudah jadi, tapi ada namanya kita jahit jas. Kita jahit kebaya, kita jahit dress. Mereka bikin apa? Patron. Ada polanya. Nah, biasanya setengah jadi kita dipanggil sama tukang jahit untuk apa? Fitting. Saya mau beritahu apa? Orang jahit jas atau bikin baju aja wanita itu ada patternnya, ada polanya, ada rencana kerjanya. Bagaimana dengan sales? Banyak dari kita seringkali gagal mencapai target karena kita tidak punya rencana. Kita nggak punya planning. Besok mau ngapain? Ya, lihat aja besok. Tergantung mood saya. Wih, kalau lagi mood, saya follow up. Kalau lagi mood, saya teleponin tuh, ya calon customer. Kalau enggak, masih ada nih 3 episode belum selesai nih. Nah, jadi kita harus punya perencanaan. Jadi kalau mau jadi sales yang efektif, plan your work your plan. Rencanakan kerjaanmu,
kerjakan rencanamu. Saya kasih cerita ya, yang akan menginspirasi kita semua. Saya punya sopir, kurang lebih kerja 14 tahun. Lumayan lama ya. Dari dia bujangan sampai dia menikah. Nah, dia selalu datang pagi-pagi di rumah naik motor, parkir motor, nganterin saya sampai sore sampai malam. Nah, kalau malam udah lembur. Senin sampai Sabtu, Minggu libur. Dia kampungnya dekat dari Jakarta 3 jam. Rangkas Bitung, orang Banten. Bukan di Jawa. Kalau Jawa kan mudiknya berapa bulan sekali atau pas Lebaran. Nah, waktu dia kerja sama saya, orangnya jujur, orangnya rajin, orangnya baik. Apa yang terjadi? Saya lihat dia mau pesawat subuh, lagi hujan keras, datang loh. Padahal saya pikir, wah subuh-subuh nggak datang nih bapak sopir, ya kasihan nih. Datang loh pakai jas hujan, dia anterin saya ke airport, ya kan? Dia harus parkir dulu motornya. Nah, dia menikah, 1 istri, habis itu punya anak dibonceng di depan tuh. Anak lagi 1 diselipin di tengah. Ada problem terjadi beberapa tahun lalu. Sudah makin besar anaknya. Kan sudah 14 tahun kerja, kira-kira anaknya mungkin 11 tahun mungkin. Sudah susah nggak bonceng depan tengah. Dia bilang, Pak, kalau saya pulang kampung susah. Mau ke Rangkas Bitung gimana nih, di depan, tengah, mau bawa ransel gimana, bawa dus gimana, bawa pulang barang. Di hatinya punya sebuah impian yang besar. Ternyata apa yang terjadi beberapa bulan lalu, dia bilang begini, Pak Haryanto, Pak, saya boleh nggak ngomong serius sama Bapak? Saya kaget tuh, ada apa ini? Tahu nggak pikiran saya, jangan-jangan mau apa? Resign nih, udah lama kerja mau resign, lalu kenapa ini? Apa nggak puas kerja di sini? Pak, saya mau beli mobil. Saya merasa ini orang bercanda sama saya nih. Gajinya gaji sopir, ya kalau sudah lama kerja adalah kenaikan selalu. Tapi ya pokoknya penghasilan teman-teman di sini jauh lah lebih tinggi dari dia. Komisi penjualanmu 1 unit aja udah melampaui dia punya, jauh. Nah, saya bilang bercanda kamu, ada uang kamu, saya gituin. Karena bayangan saya pasti tiap kali dapat gaji ya udah untuk kebutuhannya 2 anak, 1 istri dan lain sebagainya. Karena motornya rusak aja dia stres, kadang-kadang cuma biaya 300 ribu. Aduh motorku rusak Pak ya, kadang-kadang kasih udah ini 200 ribu dibantu-bantu gitu ya. Nah, saya bilang ada uang kamu, dia balikin saya, ada Pak. Di mana? Di sawah. Saya nggak tahu gimana orang kampung itu kadang ada sawahnya tapi bukan dia yang kelola, dikelola yang lain. Kok bisa ada sawah? Nah ini rahasianya, dia punya strategi. Katakan sama-sama strategi. Selama kerja 14 tahun, ada satu kebiasaan yang luar biasa. Setiap bulan, sering ya, dia cicil emas 1 gram dia beli. Anda tahu nggak, 1 gram emas 10 tahun lalu itu mah cuma 600 ribuan. Karena waktu pandemi saya pernah beli emas itu 900 ribuan 1 gram. Sekarang coba cek berapa? 1,8 kurang lebih, sempat tembus 2 juta antam ya, tapi udah 1,8. Wow, saya bilang mobil apa yang kamu mau beli? Saya coba detailkan, kan jangan sampai asal-asalan nih orang nih. Daihatsu Xenia. Kenapa itu? Gampang dijual kembali. Berapa harganya? Saya sanggupnya beli bekas Pak. Dia sudah ada hitungannya 74 juta. Jadi nanti sawahnya dia uangkan, nanti gimana cara bayarnya. Saya bilang beli sama siapa? Dia udah tahu loh. Ada temannya, jadi barangnya masih bagus katanya. Saya coba bimbing dia nih supaya dia nggak salah ambil keputusan. Saya bilang, kamu mau parkir di mana mobilmu? Kan rumahnya kontrakan di Cengkareng. Saya mau parkir dekat rumah bapak. Kan rumah saya klaster. Di situ ada kayak sport club kecil, tapi kecil sport clubnya. Di belakang sport club itu ada parkiran bisa dipakai 150 ribu per bulan. Oh ya? Terus saya bilang, kapan kamu mau pakai mobilnya? Kan aneh, beli mobil dia sopir. Berarti kan pagi sampai sore mobil siapa yang dia sopirin? Saya. Dia bilang, nggak apa-apa Pak, buat Sabtu malam. Wih, keren banget beli mobil cuma Sabtu malam pakainya. Ya, sama Minggu sama saya pulang kampung. Kan pulang kampung gampang kan 3 jam ya. Nah, tahu nggak, seorang sopir saja kalau punya strategi, punya impian, dia bisa beli mobil. Tepuk tangan dulu. Ada tuh di depan orangnya kalau bisa diisi seminar lah 5 menit. Karena saya pernah bikin seminar di perusahaan asuransi, perusahaan perbankan, keren-keren pakai jas semuanya. Saya bilang, siapa yang belum punya mobil? Masih banyak. Ya sebenarnya kalau saya tanya juga pasti ada belum punya mobil sih, nggak apa-apa. Tapi boleh nggak saya tanya, nggak apa-apa kan kita mau maju ya. Siapa yang belum punya mobil? Angkat tangan. Nggak apa-apa juga. Saya mau beritahu, Anda tidak perlu tunggu 14 tahun. Anda cukup jual beberapa unit. Anda cukup beberapa unit dalam 5 bulan ini.
Tadi sampai bilang tinggal 5 bulan, Bapak ya. Pak, kalau sales ini 5 bulan benar-benar fokus dan jualannya banyak tiap bulan bisa beli mobil gak lebih cepat? Bisa, komisimu gede sekali. Komisimu gede sekali. Rumah 1-2 M, Anda sudah dapat komisi jual 3-5 unit per bulan, dia tunggu belasan tahun. Sopir loh, bilang dulu, wow. Saya tanya, teman-temanmu sesama sopir punya mobil nggak? Kan ternyata sopir gitu, WA grupnya ada loh. Paguyuban driver. Jadi tau nggak? Mereka waktu nongkrong di mall begini ya, kan sesama sopir saling-saling ajak masuk WA. Tujuannya apa? Supaya kasih sharing-sharing kalau ada kerjaan, terus ada macet. Jadi kalau macet saling info-info tuh sopir. Kan nongkrong-nongkrong begini sambil saling gosipin majikan juga. Ada di situ, ada lemburan, begitu tuh. Kalau udah ngumpul gosip semua. Saya kalau pergi sama teman-teman saya, ternyata antara sopir dia dengan sopir dia cerita majikannya. Coba kamu jangan gosipin saya ya. Dia pada nanya-nanya tuh. Nah, Anda tahu satu hal yang menarik nih. Dia wujudkan impiannya karena dia konsisten. Saya bilang, sopir lain ada nggak mobilnya? Nggak ada Pak, yang ada Pak pinjol, pinjaman online karena suka judi online. Coba tanya sampingmu, komisi akan habis kalau judi terus kamu. Apa yang terjadi? Dia punya mobil Bapak Ibu dan apa? Yang menarik begini. Wah, itu dia pulang kampung nangis 2 kampung katanya, kampung istri sama kampung dia. Tahu nggak? Dia bilang keluar kan orang begini kan pulang kampung bawa mobil. Wah itu kaget dong. Jadi istilahnya naik derajatnya tinggi sekali. Ya kampungnya kan dia bilang apa? Itu semua anak-anak di kampung mau cobain mobilnya naik di atas. Saya dipikir sultan Pak. Padahal saya cuma driver. Tapi driver pun kalau punya strategi impiannya terwujud. Tepuk tangan dulu dong. Saya bilang jangan-jangan ini karena dia sering dengar saya coaching orang. Saya sering bimbing orang, terus kadang-kadang dia, tadi ada tuh dia datang ke sini antar barang saya, nanti dia keluar lagi, dia tunggu di luar nih. Karena dia nguping tuh seminar saya, teknik bikin goal, bikin strategi, diam-diam dia praktekin, dia punya mobil. Tapi yang saya keselin, ya kan saya punya mobil dia cuciin tiap hari. Saya bilang, Pak, kok nggak pernah cuci mobilmu di sini? Kan mobilnya tuh jaraknya tuh kayak di belakang tembok ini doang, dia parkir. Dan dia bilang apa? Saya nggak mau cuci Pak, mobil saya di rumah Bapak, air di rumah Bapak jelek. Saya dicuci aja, nggak pernah bilang begitu. Memang kalau orang sudah punya milik sendiri, hatinya lebih memiliki. Tepuk tangan dulu dong. Nah, bagaimana coach supaya saya menjadi sales yang hebat? Kita ini punya agenda nggak? Setuju? Ada agenda ya? Ada Google Calendar. Saya itu hidup dengan planning. Ini contoh, Januari, Februari, Maret, saya udah tahu mau ngapain. Jangan iri kalau lihat orang hidupnya maju, kita nggak maju karena dia rencanakan. Kerjakan rencanamu, rencanakan kerjamu, saya rencanakan. Ini contoh yang lalu ya. Kalau merah, acara keluarga. Biru, ada seminar. Kuning, urusan lain. Ya, orange paling banyak tuh satu hari bisa 5 orange karena sekalian 5 meeting sehari. Ya, ini belum lengkap nih. Kapan fitness, kapan urus yayasan, ini saya lanjut lagi. Ya, Bu Vita paling sama-sama saya. Kita delay, masih semangat. Senin saya udah event lagi kemarin. Ya, kemarin lagi ada full. Malam ini ada lagi. Besok ada meeting, ya beberapa meeting. Lusa udah ke Bandung 3 hari, Bapak Ibu. Tapi energi saya nggak bisa